Seorang pemuda menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli 10 kotak rumput laut. Ia mencoba menggorengnya berkali-kali, tetapi rasanya selalu pahit dan tidak enak. Mimpinya untuk mencari penghasilan dari rumput laut seolah gagal total. Karena terdesak, ia menjual komputer dan konsol gym kesayangannya demi membeli 5 kotak lagi. Minyak panas sering menyembur mengenai lengannya hingga meninggalkan bekas luka melingkar. Namun semua usahanya itu tetap tidak membuahkan hasil. Rumput lautnya habis, dan rasa yang ia cari tidak pernah muncul. Dalam keadaan putus asa, ia melihat satu bungkus yang terjatuh di hari sebelumnya saat hujan deras, sudah basah kuyup tertinggal di tanah. Ia memasukkan rumput laut itu ke dalam penggorengan, dan kali ini hasilnya justru sempurna. Ia akhirnya menyadari, karena rumput laut sudah asin dari awal, harus direndam dulu sebelum digoreng agar tidak terlalu asin dan pahit. Sejak menemukan cara baru itu, bisnisnya mulai berkembang. Para pelanggan menyukai rasanya dan memberi pujian. Namun pendapatan dari penjualan kecil-kecilan terasa terlalu lambat. Ayahnya pun memberanikan diri mengenakan setelan tua dan pergi menemui seorang manajer perusahaan camilan untuk menawarkan kerjasama. Tetapi manajer menolak karena kemasan dan harga produk dianggap tidak cocok dengan standar perusahaan. Alih-alih kecewa, pemuda itu justru merasa mendapatkan pelajaran penting tanpa biaya. Produk butuh penampilan yang lebih baik. Ia segera meminta sebuah perusahaan desain untuk memperbarui kemasan. Keesokan harinya, ia kembali ke perusahaan camilan, membawa produk baru bernama Little Boss Seaweed. Ia dibiarkan menunggu dengan alasan sang manajer sedang rapat, padahal sebenarnya menghindar. Kecewa, ia menitipkan produknya kepada satpam dan pergi. Namun keberuntungan datang tak terduga. Seorang karyawan mencicipinya di tempat kerja dan langsung terpikat dengan rasanya, hingga membuat banyak rekan lainnya ikut mencoba. Akhirnya pemuda itu dipanggil kembali dan tawaran kerjasama pun disetujui. Tapi ada satu syarat penting, pabriknya harus lulus uji kebersihan. Ia panik karena tempat produksinya masih sangat jauh dari standar. Ia menyewa gudang lama, menggunakan seluruh sisa uang untuk renovasi dan membayar pekerja. Saat pemeriksaan dilakukan, banyak kekurangan ditemukan, mulai dari pekerja yang tidak memakai sarung tangan, hingga fasilitas yang belum memenuhi peraturan. Ia memperbaiki semua masukan itu tanpa mengeluh. Ketika hasil tes akhirnya tiba, tinta faks kehabisan, sehingga ia harus melihat kertasnya di bawah cahaya matahari. Tertulis, lulus. Semua kerja kerasnya terbayar. 2 minggu kemudian, ia menandatangani kontrak besar dengan perusahaan itu. 2 tahun berselang, seluruh utang keluarganya lunas. Setelah bertahun-tahun, bisnisnya tumbuh pesat hingga mencapai penjualan tahunan miliaran, dan ia bahkan memiliki ladang rumput laut sendiri. Kunci kesuksesannya? Kepercayaan diri, keberanian, dan kesediaan untuk bangkit setiap kali terjatuh.